Kita mulai aja Kak Bayu. Oh ya, untuk teman-teman lain boleh minta tolong ini ya, di mute terlebih dahulu mic-nya. Oke. Sudah ada 52 peserta yang dari. Oke, sebelum saya buka, saya akan menyampaikan sedikit informasi total donasi yang masuk per malam ini, yaitu Rp22.335.305 dengan jumlah pesertanya 263 peserta atau donatur. Ini benar-benar luar biasa sekali, Bayu. November tahun ini paling banyak nih. Terima kasih banyak untuk semua peserta dan donatur yang sudah berbaik hati untuk menyisihkan rezekinya yang tentu saja sangat bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan semoga ini menjadi pahala buat teman-teman semuanya. Amin. Amin. Oke, langsung aja saya buka sesi sharingnya malam ini ya. Oh ya, sebelum kita panggil Mbak Ayu, saya akan memperkenalkan sedikit profil Mbak Ayu. Mungkin ada beberapa sih yang udah kenal sama Mbak Ayu. Tapi ini, oh ya, ada kadal lagi goyang-goyang. Aku punya pantun, ada kadal lagi goyang-goyang, yang tak kenal maka tak sayang. Oke, izinkan aku untuk share screen terlebih dahulu ya. Aku mau share profil dari Mbak Ayu. Mbak Ayu Raditya Mulyadi, pemateri malam hari ini, yaitu dengan Instagramnya yang di Raditya Ayu. Teman-teman bisa kunjungi atau saling follow di sana. Pendidikan terakhir Mbak Ayu itu pendidikan bahasa Inggris di IKIP PGRI Madiun 2010 sampai 2014. Seorang ibu rumah tangga, anak satu yang menyukai komik sejak SMP dan juga menggambar manga, mempunyai passion ingin berkarir di dunia menggambar sejak SMP. Mulai terjun ke dunia ilustrasi buku anak sejak Agustus 2019 hingga sekarang 80% proyek yang datang berasal dari sosial media, terutama dari Instagram. Wah, ini keren banget. Oh, lupa deh, aku suaranya gak ada. Suaranya masih hilang nggak? Mbak, bentar. Ini aku kayaknya ada sedikit itu. Aku ada sedikit ini loh. Masalah, coba aku lift dulu ya, sebentar. Iya, boleh Mbak. Sebentar ya teman-teman ya. Suaranya udah kedengaran belum? Suaraku udah kedengaran belum ya? Jelas, Mbak. Jelas ya? Oh ya, karya Mbak Ayu di tahun 2020 itu satu, Aku dan Makanan, penerbitnya dari Bumi Nala Books. Terus dua, seri Emosi, penerbit Elhana. Tiga, seri Mengenal Allah, penerbit Ihsan. Empat, tim Diaspora, ini GLN 2020. Terus di tahun 2021 ada satu Dongeng Nusantara, Keluntung Waluh, kolaborasi dengan Susu Denko dan penerbit BIP. Dua, Serunya Bermain Api Jagau di GLN 2021. Keren banget, Ayu udah lolos di Gerakan Literasi Nasional ya. Kalau ada yang belum tahu GLN, itu Gerakan Literasi Nasional yang diadakan oleh Kemendikbud. Lalu tiga, Amarah dan Pohon Ajaib, Gadis Kecil yang Bermimpi. Buku terjemahan, buku cerita anak Kemendikbud. Luar biasa sekali. Ini masih ada lagi loh teman-teman, sebentar. Oh ya, lanjut. Yang nomor 4, Masker on, Masker off. Klien USA Self-Publishing. Terus nomor 5, In the Name of Allah, klien Jordania Self-Publishing. Ini berarti bukunya Mbak Ayu ini udah sampai ke luar negeri. Luar biasa, keren banget Mbak Ayu. Di tahun 2022, ada satu, Hore Ku Katakan Ideku. Lolos lagi di Gerakan Literasi Nasional tahun 2022.
2. Petualangan ke Negeri Cahaya, penerbit Al-Kindi Kids. Mungkin ada beberapa teman-teman yang kenal nih penerbit Al-Kindi. 3. Ini itu redesign project KPK. 4. Ilustrasi kalender dari Nutrisia dan RS Sari Husada. Dan di tahun 2023 ini yang udah terbit ini ada 1, Keramaian di Kota Damai, penerbit Alex Media. 2, Al-Hawarizmi Sang Jenius, penerbit Skripta. Kalau nggak salah, saya juga sempat baca bukunya Mbak Ayu yang ada di penerbit BRIN. Ya nggak Mbak? Ada kan ya? Oh ya, itu yang Ya. awal-awal merintis karir. Oh, Masih begitulah ilustrasinya. Ini yang di-spill di sini nih kayaknya cuma beberapa project aja ya Mbak ya? Ya benar. Soalnya sebagian ada yang udah lupa. Ada kira-kira ada berapa banyak project yang udah dikerjakan sama Mbak Ayu? Berapa ya Mbak? Lupa beneran. Lupa saking banyaknya. Soalnya kan juga ada yang Masya kayak Allah. project yang kayak bantuin itu apa anak kuliahan ngerjain TA-nya gitu. Itu banyak juga. Oh, gitu, luar biasa, keren banget Mbak Ayu. Oke, udah sekian sesi perkenalan dari pemateri kita malam ini. Ayo kita langsung cus sesi sharing bareng Mbak Ayu. Izinkan saya share screen lagi ya. Sebentar. Nah, udah kelihatan belum Mbak? Ya, sekali. Nah, monggo Mbak Ayu, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam kenal. Saya Ayu Raditya Mulyadi. Yang tadi udah dijelaskan sama Mbak Zasila, saya seorang ibu rumah tangga sangat biasa sekali dan bukan dari background pendidikan seni atau DKV. Jadi kayak cuma apa ya, modal itu passion gambar. Lalu saya juga mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang mau ikutan apa berbagi kepedulian untuk saudara kita yang di Palestina. Semoga amal kebaikan kita menjadi apa pemberat kelak kita di akhirat. Amin. Langsung aja ya. Amin. Jadi Oke, ini kan sharing ya. Jadi sharing ini bisa saya sangat terbuka sekali jika ada tambahan atau saran atau masukan. Saya sangat menerima sekali karena jujur saya di sini masih 4 tahun memulai karir dan apa kalau dibandingkan dengan Mbak Al-Nurul dan pemateri yang sebelumnya apa yang akan datang seperti Mbak Aprilia, Mbak Audita Sarah itu backgroundnya kebanyakan kan masih berhubungan dengan dunia menggambar, sedangkan saya sama kali pendidikannya enggak berhubungan dengan menggambar. Nah, ya sama kayak yang dibilang sama Mbak Al-Nurul itu ya kayak nggak relate gitu loh. Kok kalau Mbak Al-Nurul dari arsitek ke itu ilustrator buku anak, kalau saya malah dari guru. Jadi dari guru ke ilustrator buku anak itu kayak jauh banget gitu loh. Sebelum saya memulai apa ini membahas soal konsisten mendapat orderan dari sosial media, saya ingin menceritakan sedikit aja kenapa kok saya bisa memilih ilustrator buku anak waktu tahun 2019. Nah, sebenarnya dulu kan suka gambar sejak SMP. Dari SD belum sih, belum kelihatan. Tapi cuma kayak pernah itu ya, ada temen gitu kalau diikutkan ada lomba gitu waktu SD, lomba menggambar gitu kan. Kebetulan tuh temen saya kebanyakan pinter gambar terus diikutkan sama guru itu kayak ada rasa iri gitu loh. Waktu itu cuma kayak belum terlalu sangat menyukai menggambar itu belum cuma iri gitu ya. Jadi dari TK SD sampai kuliah itu kayak prestasi gambar itu nggak ada sama sekali, nggak ada. Jadi kayak background saya ya dari orang biasa yang cuma suka gambar gitu aja.
Dan mulai kayak lebih sangat menyukai gambar itu sejak SMP itu waktu baca komik. Saya sering kayak jiplak gitu loh, pinjem komik terus jiplak di kertas gitu seperti itu. Terus lanjut sampai SMA. Terus waktu kuliah sempat itu vakum, nggak gambar sama sekali gitu. Terus waktu mulai gambar lagi itu kayaknya waktu awal muncul Instagram itu ya, tahun 2015, itu lagi rame-ramenya dakwah visual kan. Nah, waktu itu juga kayak kayak apa ya, kayak wah ini kok kayak seru kayaknya bisa menyampaikan kebaikan lewat itu lewat gambar gitu. Terus saya coba mulai belajar gambar secara otodidak dari YouTube. Waktu itu saya pakai Photoshop sama Pentoozai, tapi pertama Photoshop itu cari cari tutorial dari YouTube, terutama dari YouTube sih. Habis itu Pentoozai. Itu sangat luar biasa perjuangannya karena dulu kan masih belum banyak ya tutorial-tutorial cara menggunakan aplikasi menggambar apa aja gitu kan di YouTube kan belum banyak. Nah, sejak itu saya mulai belajar, terus punya pentab. Itu juga perjuangannya luar biasa karena pakai pentab itu ternyata susah karena harus Kadang nggak sinkron. sinkron ya. Kan kita menggambar gini tapi gambarnya di sini gitu kan. Iya, Jadi kayak benar. susah. Terus vakum lagi. Bukan sih, nggak sempat. Terus sempat 2015 itu sempat buka jasa itu ilustrasi online seperti kayak commission portrait gitu. Jadi belum langsung ke buku anak kan 2015 itu udah sedikit berani buka itu. Terus tapi nggak banyak gitu karena dulu saya dikenalnya sebagai dakwah visual gitu. Dulu sama Farah juga. Terus setelah itu menikah vakum, terus bilang sama suami waktu setelah menikah bilang sama suami, aku ada impian yang belum aku capai gitu kan. Aku ingin bekerja tapi di rumah, tapi kerjaannya itu sesuai yang kuinginkan gitu kan. Nah, waktu itu terus suami bilang, ya udah nggak apa-apa, ayo itu kamu mulai lagi gitu, coba aja gambar-gambar gitu, gambar dari pentek gitu. Terus udah itu sekitar aku nikah itu 2016 kan, akhir 2016, terus ke 2017 sempat vakum lagi karena hamil. Ya cuma gambar-gambar orat-orat biasa, tapi nggak sering gitu loh. Terus hamil, lahirkan, punya anak, repot sama anak bayi kan. Terus 2019 anak udah 1,5 tahun bisa dihandle sedikit lah ya, nggak terlalu bisa tinggal sedikit gitu. Terus Halo, Mbak Ayu. Halo, Mbak Ayu. Mbak Ayu, itu ya. Kayaknya sinyalnya koneksinya kurang bagus. Sebentar. Dari tunggu dulu ya teman-teman ya. Saya coba hubungi Mbak Ayu dulu ya. Bentar ya teman-teman ya. Ini Bayu koneksinya lagi bermasalah. Kita tunggu dulu. Setelah dengar pengalaman Mbak Ayu dari mulai karir itu hampir mirip-mirip juga ya dari sama kehidupan. Nah, ini udah masuk ya, Mbak Ayu. maaf ya, Iya, nggak apa-apa Mbak. nggak tahu nih gangguan sinyal. Nah, tadi sampai kenalan sama seseorang di Facebook kan.
Saya sebelumnya udah pernah share gambar di Facebook itu, kalau nggak salah namanya Mbak Asri Wulantini. Dia penulis buku anak, tapi kayaknya nggak terlalu hitung aktif di Facebook. Nah, itu kayak saya tiba-tiba kayak disarankan, Mbak coba ikut jadi ilustrator buku anak gini-gini. Nah, sejak itu terus saya itu kebetulan juga waktu di IG nemu akunnya Mbak Hea Aprilia itu lagi buka lowongan gitu, lowongan buat studionya, cari tim ilustrator buku anak yang stylenya whimsical. Nah, dari situ saya mulai mulai belajar bikin portofolio itu cuma 5, aur-auran banget gitu loh. Kan nggak tahu, masih 0 gitu. Pokoknya modal nekat aja. Terus Belajar otodidak ya, Mbak ya. terus submitnya itu mepet kan jam 12 gitu. Submitnya jam setengah 2, jam 12 kurang 10 menit apa kurang 5 menit. Gitu terus ternyata nggak keterima kan. Ya udah kayak kecewa, tapi kalau kecewa lama-lama kan aku juga mikir gini, ya wajar kan, aku masih benar-benar mentah gitu loh, benar-benar nggak tahu apa, portfolio cuma nyetor 5 gambar aja gitu, apalagi gambarnya masih belum paham, ya begitulah pokoknya. Terus habis itu, nah 2019 Agustus September itu mulai nge-branding diri. Itu nge-branding diri waktu gabung di grup Facebook Paberland, ilustrator bukan grup penulis bacaan anak. Itu kan isinya ada itu ya, ada ilustrator, autor buku anak sama penerbit dan editor kayak gitulah. Terus tiap Sabtu berusaha rajin posting, karena di situ rules-nya tiap Sabtu itu kan tiap ilustrator boleh unjuk karyanya tiap Sabtu itu. Terus namanya Sabtu Ceria kan hashtagnya. Terus saya coba tiap Sabtu selama sebulan lebih itu unjuk karya di sana. Ya gambarnya ya begitulah pokoknya, asal-asalan gambar gitu. Terus alhamdulillah dari situ mulai saya di-add beberapa penulis buku anak yang yang lumayan punya nama lah gitu. Terus saya jadi jadi begini efek dari itu nge-branding diri gitu. Dari situ udah jadi sampai sekarang gitu. Jadi langsung lanjut ke materi ya. Kepanjangan cerita. Luar biasa. Nggak apa-apa, Mbak. Itu kan salah satu cerita perjuangan Mbak Ayu sampai ke titik ini, itu benar-benar dapat banyak pelajaran pastinya buat teman-teman peserta. Oke, kita lanjut ya. Next ya, Mbak. Oke. Nah, untuk konsisten mendapat orderan dari sosial media itu yang utama ada beberapa poin. Yang ini berdasarkan pengalaman saya sendiri yang seorang pemula dan bukan dari background pendidikan ya. Bukan background dari seni maksudnya, dari seni. Terus kayak nggak ada yang ngasih tahu gitu. Jadi saya cuma cari-cari sendiri gitu. Gimana sih biar dapat orderan dari sosial media aja gitu. Yang pertama kita punyanya apa kan? Misal sosial media kita lebih dominan ke Instagram, nggak apa-apa, maksimalin itu aja dulu, baru nanti merambah ke sosial media lainnya. Yang pertama pastinya kan personal branding sebagai ilustrator anak. Pertama konsisten upload karya. Nah, konsisten upload karya ini itu sangat berpengaruh ya. Dan imbasnya bisa kayak meyakinkan klien gitu loh. Ini yang saya jual, maksudnya gini, oh ini ada ilustrator yang menyajikan kayak rajin upload karyanya. Terus dalam postingan karyanya itu juga kayak misalnya seperti ini loh. Kan kebanyakan kan nggak tahu, maksudnya upload karya itu seperti apa ilustrasinya. Jangan yang misal yang anak hadap depan atau anak hadap apa gitu yang kaku. Kayak portrait gitu ya, Mbak ya. Jadi lebih ke explore explore dari segi cerita, ya bikin cerita sendiri, terus
Pokoknya gimana caranya biar ilustrasi kita menarik dari segi cerita, misal ceritanya itu kayak yang ada konfliknya, bisa langsung kayak pakai konflik gitu loh, biar kayak dapat itunya apa kayak feel-nya gitu. Terus apalagi itu usahakan juga lebih variasi maksudnya variasi itu tema yang kita upload itu variasi, misal seminggu 2 kali atau 3 kali kita berusaha rajin upload, itu ilustrasi temanya beda-beda. Misal yang pertama temanya anak lagi tantrum atau gimana cara dealing with tantrum gitu. Yang kedua atau dengan gimana anak di sekolah atau apa gitu. Yang penting variatif gitu loh. Jadi jangan kayak cuma ada di depan terus say hello gitu biasanya yang kayak dibilang sama Mas Arif Putra gitu. Jadi lebih kayak bercerita, ilustrasinya bercerita. Kalau misal ada yang suka fabel, boleh sekali pakai karakter seperti itu. Jadi kayak dongeng-dongeng yang simpel-simpel aja. Kalau misal teman-teman bingung kayak gimana sih bikin fabel atau ilustrasi yang bagus atau menarik, sebenarnya ada aplikasi yang namanya Ipusnas. Bisa di-download dari PC, iOS, Android juga bisa. Itu bisa pinjem. Jadi itu buku-buku anak yang online, yang digital bisa dipinjam sehari 5 buku maksimal. Jadi kita bisa belajar dari sana juga. Lalu lanjut konsisten upload konten, membuat reels yang berhubungan dengan ilustrasi buku anak. Misalnya upload timelapse kita gambar gitu. Apalagi kan sekarang algoritma Instagram ya. Ini saya membicarakan Instagram dulu ya, karena yang saya dapat itu 8% kan dari Instagram. Jadi ini yang saya tahu aja gitu ya. Dari bikin reels soal timelapse ilustrasi kita, gimana cara menemukan ide ilustrasi, misal dari pencarian karakter gitu, nggak apa-apa, ditunjukin aja prosesnya bikin reels. Nggak harus sampai bagus, tapi yang penting konsisten gitu. Nggak perlu yang kamera bagus gitu loh, yang penting konsisten. Itu yang utama sih, konsisten upload karya sama konten gitu. Ya, next. Terus ada engagement audience. Apakah ini ngaruh? Menurut saya ngaruh banget. Karena apa ya? Itu menandakan kalau akun kita aktif gitu. Jadi nggak sekedar scroll aja gitu. Misalnya kayak kita juga selain ini di Instagram ya. Jadi kayak selain itu upload karya, konten, kita juga cari banyak-banyak temen itu sesama ilustrator buku anak. Ilustrator aja juga nggak apa-apa sih. Kan ilustrator kan secara umum ya, kalau ilustrator buku anak kan secara khusus gitu. Nanti kalau kita udah follow beberapa ilustrator buku anak, nanti kita usahain untuk memberikan komentar positif sama menyapa gitu. Misal di IG story-nya atau di postingan mereka gitu. Jadi kayak support lah, support artis gitu lah. Ya. Terus bisa juga yang itu apa? Misal kita juga kan sekarang mainnya itu kan pada pakai sosmed, penerbit juga biasanya order ilustrator itu by sosmed, terutama Instagram kan ya. Instagram atau TikTok gitu. Nah, itu kita juga bisa cari tahu akun penerbit atau penulis buku anak dari Instagram situ, atau kalau nggak tahu misalnya bisa cari tahu di Google ya, ketik aja, nanti kan biasanya ada data dari mereka kan. Lalu lanjut ke sharing WIP di story IG atau Facebook. Ini dulu sering kulakukan di Facebook dulu ya kan. Dulu saya mainnya di Facebook. Saya nge-branding sebagai ilustrator buku anak ke grup tadi yang saya sebutkan tadi, yang di Paberland.
Nah, itu walaupun saya belum ada project sama sekali ini. Pura-pura aja kayak kita lagi ngerjain sesuatu gitu kayak ya project personal lah gitu ya. Ya yang kayak tadi sebelum diupload di Instagram karya kita ilustrasinya bisa di-sharing WIP-nya di Facebook atau ya di Instagram juga boleh di story-nya gitu. Nggak apa-apa sih kalau di berandanya juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya prosesnya tuh lebih di IG story itu saya biasanya sharing proses WIP, terus kalau di Facebook saya dulu sharing proses WIP di berandanya. Nah, itu kalau sharing kebanyakan saya sambil bercerita. Misal kayak kebetulan saya punya anak kan gitu. Punya anak lagi tantrum gini-gini. Terus ini misalnya loh ya. Ini misalnya seperti ini, ilustrasinya seperti ini. Saya punya anak lagi tantrum, terus saya kayak membuka diskusi kayak captionnya itu mengundang orang-orang untuk drop komentar gitu di postingan saya. Jadi gambar gitu, sharing WIP yang belum jadi masih misalnya masih sketsa gitu kan. Terus saya kasih caption gimana ya ibu-ibu, mama atau teman-teman yang lain kalau menghadapi anak tantrum gitu kayak gitulah. Nah, kan biasanya banyak yang drop gitu kan. Soalnya kebanyakan penulis buku anak itu udah pada menikah dan udah punya anak. Kebanyakan begitu. Kayaknya Gitu ya. 90%. Ya, 90% kayaknya. Kalau masih muda kayaknya itu susah dicari ya kayaknya. Kayaknya Kalau loh. kalau ilustrator banyak ya Mbak yang masih Kalau muda-muda. ilustrator banyak yang masih muda-muda. Kalau penulis kebanyakan sudah emak-emak kayak saya. Kalau misal kita sharing WIP dari proyek kan gitu gimana Mbak? Kan ada beberapa yang masih tidak diperbolehkan gitu. Itu kan masih personal project kan, Mbak. Oh, cuma Masih. personal project aja ya. Jadi kan misalnya kita belum dapat project sama sekali gitu. Jadi kan nggak apa-apa personal project itu kita share WIP-nya gitu. Ini sama Dulu aja kayak poin yang open Q&A menarik mungkin seputar ilustrasi buku anak di story IG. Karena ada fitur tanya jawab kan, itu dimanfaatkan juga buat naikin engagement-nya Instagram. berarti kudu Lalu rajin-rajin bikin personal project, poinnya di situ. iya benar Ya, benar Mbak, benar. ya. Iya dong kan sambil kita juga latihan kan. Misal kalau kita mau ikut kelas dulu nggak apa-apa, bisa di Oh share iya buku bisa ya, bisa tuh. ikut kelas kan banyak kan sekarang kelas ilustrasi buku anak gitu kan. Nah itu di share nggak apa-apa. Lalu selanjutnya menyertakan hashtag yang konsisten. Ini juga saya pakai di Instagram. Kalau pengen kopas dari Instagram, postingan Instagram saya boleh, Oh, silakan. silakan tuh Silakan. dicek. Tadi apa Ya, nama Mbak Ayu? kenapa? Nama Instagramnya tadi apa? Raditya Nanti Yayu. biar di-share di grup WA. Ya, Nanti tadi saya udah bantu kayaknya, share. Mbak. Udah Oh, kayaknya. udah ya, udah. Oh. Tuh, buruan dicek langsung. Nah, itu kan setiap saya posting saya usahakan pakai banyak hashtag. Kenapa? Karena orang-orang kan mulai tahun saya menggunakan itu kan mulai tahun 2020 kayaknya. Nah, orang luar negeri, orang dalam negeri biasanya mencari ilustrator itu lewat Instagram kan, kebanyakan daripada lewat sosmed lainnya. Jadi bisa pakai memakai hashtag Children Book Illustrator nanti kan keluar semua di jelajah. Nanti kalau engagement kita bagus, walaupun kalau menurut saya meskipun like-nya sedikit loh ya, saya soalnya ngalamin akhir-akhir ini karena like saya sedikit kan, tapi saya lihat itu kan Instagram saya bikin ubah ke bisnis kan, ke bisnis. Jadi saya bisa tahu insight-nya ini siapa aja yang bisa udah menjangkau berapa gitu. Terus dari tagar, dari profil, dari yang lain-lain itu berapa gitu loh, yang jangkauannya berapa. Nah itu biasanya
meskipun like-nya sedikit itu nggak masalah, karena tetap apa ya, kalau konsisten itu bakalan kayak ke up gitu loh, maksudnya konsisten bikin hashtagnya gitu loh. Apalagi kalau kita yang seperti saya bilang tadi, jangan lupa drop komentar, menyapa teman sesama ilustrator Bubana. Karena apa? Nanti mereka biasanya kasih feedback ke kita kalau kita posting gitu. Ya intinya gimana ya? Kayak berusaha jadi extrovert online gitu ya. Kalau ada yang bilang apakah ini relate dengan orang introvert? Kayaknya relate karena online kan. Soalnya kebanyakan teman saya itu malah introvert daripada extrovert. Kebanyakan introvert ini ilustrator. Tapi itu kalau online mereka lebih berani daripada ngomong langsung gitu, kayak Iya, lebih sama ramah sih Mbak. ya. Sama aku juga gitu. Lalu lanjut setelah menggunakan hashtag bisa mengikuti kompetisi yang sedang berlangsung atau DTIS. Ini soal kompetisi ya. Kompetisi sekarang kan banyak kan dari brand-brand tertentu, dari brand produk makanan, minuman gitu. Kalau kita belum punya project atau project kita masih sedikit, kan berarti waktu luang kita kan sangat banyak ya. Nah, itu gunakan aja untuk ikut itu. Nggak menang nggak apa-apa, jangan mikir menangnya, tapi mikir kita mengasah skill juga ini buat nge-up itu engagement apa insight apa view-nya Instagram kita. Jadi biar kebaca oleh algoritma Instagram kalau kita itu aktif dan nanti suatu saat bakal ke up gitu loh. Misal kayak produk Bude atau apa kemarin kan ada Bude, Milo, terus Kayak KSP, biasanya Mbak. Ya. desain packagingnya mereka Banyak kan. kok. Terus jangan minder. Emang sih banyak ilustrator yang lebih lebih itu ya, lebih ya apa idenya itu lebih bagus, lebih ini dari kita. Tapi usahakan tetap mengasah dan tetap ikutan. Biar mungkin kalau yang ilustrator udah gede-gede, yang maksudnya udah bagus itunya, udah banyak followernya, itu mungkin klien yang untuk klien yang besar-besar. Nah, kalau kita mungkin karena kita masih merintis ya, masih pemula, jadi nggak apa-apa. Mungkin klien kita yang pemula, maksudnya bukan klien pemula, maksudnya klien yang kecil-kecil dulu gitu. Jadi kan biar juga nambahin portofolio kan gitu. Jadi kayak pasti ada target pasarnya. Ilustrator pemula, ilustrator menengah, atau ilustrator udah senior gitu. Dah, next. Yang DTIS belum ya? Yang Belum ya. DTIS ini, maaf. Yang DTIS ini juga bisa ikutan, bisa nge-up juga. Jadi ya apapun maksudnya usahakan akun Instagram kita itu tetap posting karya ya. Apapun eventnya, entah itu kompetisi, DTIS, atau personal project, pokoknya berusaha untuk tetap konsisten upload karya gitu. Next. Oh iya, bentar Mbak. Kemarin Mbak juga sempat cerita kalau dapat proyekan dari setelah ikutan kompetisi Good Day ya Mbak ya. Iya. Ya itu kira-kira itu gimana Mbak ceritanya? Itu sebenarnya waktu ikutan kompetisi Gude kan mepet-mepet kan waktunya. Waktu ada kerjaan terus, tapi karena saya juga nggak pernah ikutan kompetisi kan ya, saya coba. Dulu kan kompetisi nggak seramai sekarang soalnya, Iya, sekarang tuh rame banget. nggak seramai tahun 2021 ke sini lah. Dulu itu masih kayak sepi atau aku aja yang nggak tahu ya. Nah itu aku coba untuk posting karya yang gede itu, nyoba-coba kan. Ya aku tahu sih kalau itu gak bakalan menang gitu kan, masih banyak yang lebih bagus dan lebih ya itu apa lebih matang idenya kan, karena saya mepet-mepet jadi wajar kan kalau nggak lolos gitu. Jadi waktu selang beberapa waktu itu setelah posting yang gede itu saya dapat
beberapa project packaging 2 kali apa 3 kali kalau nggak salah Wah, itu. keren, Mbak. Ya, Bisa mancing juga ya berarti ya. ya. Next. Jadi ada kali cilik. Terus aktif di komunitas ilustrator buku anak. Ini juga ngaruh banget, ngaruh sekali. Ini kayak membuat relasi gitu ya, kenalan. Soalnya gini, kan saya tadi bilang 80% saya dari Instagram, 20% itu juga dari Instagram, cuma dari bedanya itu dari lemparan temen. Jadi kayak ada poin plusnya kalau misal kita say hello ke teman sesama ilustrator, apalagi yang ilustrator yang udah punya nama, yang banjir orderan gitu kan. Biasanya kalau kita sering kayak masih berhubungan dengan yang poin-poin tadi, kita udah sering upload karya, terus kita sering bikin WIP gitu, upload WIP, itu nanti kan pasti kalau kita udah follow sama ilustrator lain kan yang terus follow back kita itu biasanya nanti ke notice sama mereka gitu. Oh ini berarti kayaknya serius nih gini, wah lumayan ini nanti. Nah itu biasanya kalau mereka kebanjiran atau nggak mampu, nggak sanggup gitu kan saking banyaknya project nanti bisa dilempar. Sejauh ini saya juga dapat lemparan banyak sih dari teman-teman, dari Mbak Alfi, Mbak Gladys juga, dari Mbak Filovi, dan beberapa mbak-mbak yang lainnya gitu. Kadang Mbak juga kasih lemparan project ya ke teman-teman. Iya kan? Ya, nah dan ini kan CID kan juga udah ada grupnya ya, udah banyak sekali. Itu boleh banget kalau mau aktif di sana biar ke notice. Di sana juga ada senior-senior yang jarang aktif tapi baca biasanya, seperti itu. Jadi gak apa-apa sesekali drop link postingan IG atau TikTok atau apa gitu di sana. Nanti kalau itu mereka tertarik pasti kepo dan berusaha menghubungi kalian kalau misal ada beberapa project yang nggak bisa handle gitu. Apa saling support aja mereka di sana, kadang bantuin nih like komen Kak gitu kan ya, nanti biar saling kenal juga satu sama lain. Iya benar. Kalau nggak salah yang grup cheat 1 itu sekarang sudah penuh, tapi ada yang grup cheat 2 itu juga, sekarang juga udah agak rame. Buat teman-teman nanti yang pengen join di grup WA cheat yang 2, nanti biar di share sama teman-teman panitia di grup slot member ya. Nah untuk yang kalau yang saya bilang tadi grup penulis buku anak yang isinya penerbit, editor, dan ilustrator itu kan ranahnya dalam negeri ya. Misal kalau mau nge-branding ke dalam negeri dulu nggak masalah, kalau mau ke luar negeri bisa di grup Facebook itu ada Children Book Illustration di Facebook banyak sekali. Itu bisa banget gabung terus drop link portofolio atau Instagram dan bilang kalau open commission atau available untuk kerjasama gitu, kayak gitu. Next. Nah ini yang terakhir, door to door di sosial media atau menjemput bola ke calon klien atau penerbit. Misalnya DM di IG penulis buku anak atau penerbit dan menawarkan jasa kita dengan menyertakan link portofolio online kita. Itu bisa, kalau biasanya portofolio itu biasanya pakai Behance ya, kalau yang nggak bayar itu. Bisa pakai itu, atau ya share postingan kita atau apa, atau file PDF gitu. Tapi kalau saya kurang tahu kalau file PDF itu bisa nggak sih bisa di DM itu, DM Instagram? Soalnya belum. Bisa sih Mbak. Kalau aku juga kan belum ada Behance, jadi aku taruh di Google Drive file PDF-nya. Oh ya, Baru aku kasih link ya. Google Drive-nya. Link Google Drive kita. Boleh.
Terus ini yang menjemput bola itu kebetulan saya cuma pernah ngirim 4 kali email di penerbit itu yang ngasih feedback terus jadi ngerjain projectnya itu cuma satu penerbit. Yang lainnya itu kebanyakan langsung DM Instagram saya gitu. Jadi yang ini menjemput bola itu saya lihat dari beberapa teman sesama ilustrator yang berusaha door to door menghampiri klien duluan gitu, cari akun sosial media mereka di Facebook atau di Instagram. Nah kalau nggak tahu kan karena kita ini kan ranahnya ilustrator buku anak, jadi cari aja di Google penulis buku anak itu siapa aja gitu. Biasanya mereka itu punya blog untuk atau website mereka untuk ya berbagi cerita atau buku-buku mereka. Biasanya begitu. Atau biasanya nanti bisa muncul apa ya kayak link ke Facebook mereka. Tapi kalau setahu saya itu para penulis buku anak itu lebih aktif di Facebook daripada di Instagram. Soalnya nggak tahu ya, mungkin di Facebook bisa muat tulisan banyak atau gimana, nggak tahu. Biasanya mereka sering bercerita sih soalnya kalau penulis buku anak itu. Lalu lanjut menghubungi klien lama. Ini kalau udah dapat klien ya, terus kok nggak ada proyekan lagi masuk, ini boleh banget loh hubungi klien lama. Jadi kita juga waktu kerjasama dengan klien yang pertama misalnya itu berusaha sebaik mungkin itu ya menjaga image ramah dan misal kalau ada kita nggak sanggup atau ada kendala lebih baik diomongin jadi jangan diem aja dipendem gitu terus nanti tahu-tahu kayak molor atau apa gitu mending kayak diomongin karena mereka itu sejauh ini klien yang rese itu mungkin cuma 10% atau 15% gitu kebanyakan sih mereka baik-baik insya Allah baik-baik. Asal komunikasinya baik-baik gitu ya Mbak Ayu. Ya benar, pokoknya jaga komunikasi. Aku mau kasih testimoni buat Mbak Ayu. Aku kan sering tanya ke Mbak Ayu yang bagaimana sih Mbak caranya bisa kerjasama dengan penulis lokal. Nah ini yang aku coba praktekin ini yang door to door ini di sosmed. Aku pas waktu itu sebelum GLN itu aku coba DM di Facebook beberapa penulis karena emang benar kata Bayu penulis Indonesia penulis lokal itu kebanyakan mereka mainnya di Facebook jadi aku beberapa DM ke penulis dan alhamdulillah ada yang nyangkut Ya, alhamdulillah. jadi itu benar-benar apa ya berpengaruh banget. Terima kasih Mbak Ayu udah sharing pas waktu itu. Sampai sekarang beliau juga masih repeat order ke saya. Alhamdulillah. Mbak Zazila sekarang malah kebanjiran orderan ini. Iya masih banyak kan Mbak Ayu nih. Alhamdulillah. Nah, next kayaknya udah terakhir ini ya. Oke, sebelum kita lanjut nih, saya mau ini Mbak persilahkan teman-teman peserta barangkali ada yang ingin bertanya. Mungkin ada yang ingin bertanya langsung ke Mbak Ayu, boleh raise hand. Tapi sebelum teman-teman peserta yang tanya, saya mau tanya duluan nih Mbak. Boleh. Boleh nggak Mbak, di sepil sekarang Mbak Ayu lagi ngerjain berapa proyekan? Boleh nggak? Ini kebetulan ngerjain project yang sama dengan Mbak Gladys. Lagi-lagi sama dengan Mbak Gladys. Satu tim ya, Mbak Ayu satu tim sama Gladys ya. Nggak tahu nih. Ini sih lemparan dari Mbak Gladys, cuma lanjut 2 kali gitu. Buku pertama, buku aktivitas sih, terus buku kedua, terus klien luar negeri ini kayaknya, ini saya masih ngajukan sampel, tapi kayaknya kata Mbak Gladys, alah, iya pasti nanti lanjut sama Mbak Ayu gitu. Apa iya gitu kan, terus katanya waktu aku ngajuin sampelnya, katanya sih
ya insya Allah gitu kayaknya mau lanjut itu 2, terus ini project lama kelamaan. Masih ada banyak nih kayaknya. Ya begitulah pokoknya. Luar biasa Mbak Ayu. Ini padahal Mbak Ayu kan ibu rumah tangga, Iya. terus punya anak juga, udah sekolah. Nah, gimana sih Mbak cara Mbak Ayu untuk menghandle beberapa proyekan secara barengan? Ini kayaknya sedikit keluar dari tema, tapi saya pengen tahu gimana ngatur waktunya Mbak Ayu. Ini kalau waktu karena saya seorang ibu ya, jadi kayak ngikuti jamnya anak. Jadi kayak sebisa mungkin kalau ada waktu luang, bahkan ke sekolah aja, kan anak saya masih TK kecil kan. Kadang saya masih ikut ke sekolah gitu, saya bawa kerjaan, kadang gitu. Kadang kalau anak bobok siang, habis ngeloni sebentar terus bangun. Kalau yang ini agak susah. Biasanya atau nyolong-nyolong waktu begadang gitu, atau kalau nggak begadang tidur lebih awal nanti bangun di dini hari gitu. Biasanya seperti itu. Kadang bareng teman-teman di Terus Discord ya Mbak. kalau Biasanya. misal kayak beneran nggak sanggup gitu ya, pasti minta bantuan temen, tapi cukup sampai base coloring aja. Nanti finishingnya nanti tetap saya yang kerjain, dan warna-warnanya pasti kan bakalan beda. Pemilihan warna punyanya temen sama saya nggak apa-apa, nggak masalah sih. Emang itu udah resikonya kan. Kecuali kalau kita kasih palet pun itu bakalan bisa beda, meskipun apa ya, kayak misal kita udah kasih 4 palet atau 5 palet yang tas kita gitu, penempatan peletakan warna-warna di objek atau karakter itu pasti beda, tetap beda aja. Itu tetap saya yang menyelesaikan. Biasanya seperti itu. Tapi seenggaknya kan meringankan. Iya. Enggak ganti warna sama finishing detail gitu. Jadi teman-teman yang lain ada yang mau tanya, nggak mau tanya-tanya langsung, boleh langsung raise hand aja. Kalau ada yang masih malu-malu boleh di kolom komentar. Oh ya, ini udah ada beberapa pertanyaan Bayu, saya bacakan terlebih dahulu ya. Ini dari Kak Bintang Dian Alfat. Halo Kak, terima kasih di atas kesempatannya. Pertanyaan saya, gimana sih Kak cara biar pede untuk upload karya di sosmed kita? Ada tips tersendiri nggak dari kakak? Soalnya untuk sekarang terkadang saya masih kurang pede dengan gambar saya. Monggo Bayu. Kalau kurang pede biasanya mungkin untuk apa ya? Sebenarnya dulu saya mau mulai ilustrator bukan seperti yang saya bilang. Gambar saya masih amburadul, nggak tahu ini apa harmoni, color harmoni, pose, angle, komposisi dan lain sebagainya. Kenapa saya kok bisa pede? Karena mungkin ini kalau saya ya, nggak tahu ini bisa diterapkan sama orang lain atau enggak. Kalau saya itu emang dari SMP kan udah pengen sekali punya kerjaan yang di bidang gambar gitu. Jadi kayak impian yang udah lama terpupuk gitu loh, dari SMP sampai baru sekarang kan udah sampai berumah tangga itu baru baru mulai gitu. Jadi kayak aku nggak peduli dengan apa yang orang pikirkan, yang penting aku berusaha dulu untuk mencapai apa yang aku impikan gitu. Jadi kayak ini mimpiku, aku nggak mau menyerah karena aku udah menimbunnya bertahun-tahun gitu, kayak jadi kayak bom waktu gitu. Ya bom meledaknya ya waktu itu, waktu udah jadi seorang ibu gitu. Mungkin kalau kakaknya kalau masih belum pede, mungkin bisa cari teman se-circle atau ikutan, udah join grup cheat belum? Kalau belum bisa join ke sana. Bisa tanya juga dari beberapa pak sudut pandang ilustrator yang udah senior di sana juga bisa, atau gini bisa lihat-lihat YouTube
biasanya kan para ilustrator luar negeri maupun kalau dalam negeri ini masih sedikit ya, kebanyakan sih luar negeri gitu. Itu bisa cari channel mereka di sana, itu itu dengerin aja, nonton aja, nanti kayak apa yang mereka bahas itu kayak nanti ada yang sesuatu yang menyentuh hati kita untuk lebih apa, oh ya aku harus membuat mimpiku nyata gitu, kayak gitu. Biasanya ada ya kayak seperti itu. Jujur ya, sampai sekarang saya pun kalau kerja itu kadang bosen karena kerja gambar, walaupun dulu ini kan impian, tapi sekarang udah dapat kerjaannya gambar, tapi gambar itu bukan untuk diri sendiri kan, untuk klien, untuk orang lain. Jadi itu ada, pasti wajar ini dialami ilustrator lain itu, oh pasti ada rasa jenuh gitu kan. Nah, rasa jenuh itu biasanya saya tuh lihat-lihat YouTube kontennya para ilustrator, dan saya kayak cari dari kata-kata mereka atau apa gitu, nanti kayak terpatik buat itu untuk gambar atau ke grup atau ke Facebook. Biasanya kan para ilustrator atau ke Instagram juga bisa kan, ada yang share karyanya terus mereka sambil bercerita gitu. Jadi kayak benar-benar apa ya, nanti dapat sendirilah ilhamnya gitu, nanti oh ya aku harus seperti ini gitu. Biasanya karena kurang motivasi kan, kurang kurang dorongan yang kuat dari diri sama dari orang lain gitu. Semoga ini jawabannya membantu ya. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Apakah sudah menjawab Kak Bintang pertanyaannya? Bentar, ini saya bacakan pertanyaannya terlebih dahulu. Tadi saya sempat keluar sebentar, bentar ya teman-teman ya. Itu ada yang tanya. Tanya lagi tadi ya. Hilang ini jadinya pertanyaan. Teman-teman panitia boleh, oh ada yang raise hand ya? Iya, itu Mas Devan sama. Oh iya, monggo boleh Kak Devan silakan bertanya terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Halo Mbak, perkenalkan nama saya Devan. Ya. Saya ada pertanyaan yang mungkin basic banget ya untuk pemula dan juga untuk ilustrator yang mungkin followersnya masih sedikit banget ya. Jadi kayak gini Mbak, tadi kan saya baca yang materi sampean yang open Q&A semenarik mungkin ya. Nah itu Iya. maksudnya semenarik mungkin itu contohnya seperti apa ya Mbak ya? Kan kalau pemula juga kan followersnya masih sedikit gitu ya Mbak ya. Terus apakah kita harus ngefollow kayak beberapa penulis-penulis dulu gitu untuk apa ya? Untuk memancing di awal ya, untuk memancing di awal kalau kita nih bisa sebagai ilustrator, kita nih punya skill ilustrator kayak gitu-gitu Mbak. Kalau kita langsung open Q&A kan kalau follower masih dikit kan kayak rasanya siapa yang mau tanya ya kayak gitu-gitu loh. Ada kekhawatiran seperti itu gitu. Ada tips-tipsnya mungkin Mbak atau mungkin contoh-contohnya kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak Mbak sebelumnya. Jadi ini kalau followernya sedikit ya, sebenarnya loh ya, karena dulu saya ini tak jelasin kenapa follower saya banyak kan. Dari dulu kan pernah saya bilang dari dakwah visual itu banyak yang itu waktu tahun 2015 dan 2016. Nah itu kan kontennya jauh udah beda kan. Dulu dakwah visual itu ilustrasi saya masih seadanya. Terus sekarang saya langsung putar balik ke sebanding setir lah ke ilustrator buku anak. Itu follower saya itu kebetulan itu yang aktif, yang dulu yang pernah follow itu banyak yang unfollow, dan itu kayak akun yang nggak mereka pakai, nggak tahu atau gimana. Soalnya kalau saya lihat insight itu ya kadang cuma 1.000, 2.000, 3.000 yang follower saya dari follower. Kalau yang bukan dari follower itu biasanya lebih banyak, gitu, tapi nggak mesti sih. Nah jadi kayak nggak
cuma apa ya, sebenarnya saya nggak beli juga ini, yaitu tadi kayak akun udah lama gitu loh, mungkin mereka nggak aktif atau nggak dipakai lagi atau ganti akun lagi seperti itu. Nah kalau untuk apakah kita perlu follow penulis? Ya, harus wajib kalau emang kita mau nge-branding diri di Facebook, di apa? Kan saya bilang ya, mereka lebih aktif di Facebook. Boleh banget itu Facebooknya para penulis di send friend request, sama Instagram juga boleh, sangat boleh. Nah, gimana kalau biar open Q&A kita menarik? Itu misal kayak kita ini kan posisi kita juga follow sama ilustrator lain dan udah kayak saling berusaha kayak nyapa atau drop komentar yang bagus gitu, yang positif, yang support sesama ilustrator gitu. Nah, itu kayak misal kan ya. Misalnya gimana ya kalau buat caranya memvisualisasikan cerita dari teks ke ilustrasi, apakah ada yang teman-teman ada yang tahu gak misal seperti itu, atau misal enaknya mau gambar apa ya buat portofolio nanti gitu, misal kayak itu, atau misal kalau pengen belajar kelas online enaknya sama siapa ya gitu, kayak gitu bisa seperti itu. Oh, Semoga berarti membantu. nggak harus tentang ya Mbak ya, kayak misal apa sih, postingan ilustrasi terus kita buka Q&A, misal kayak mungkin ada yang pengen tahu prosesnya atau kayak gimana, nggak harus berarti ya. Berarti kayak Ya, misal aktivitas saja kayak tadi kalau ikut di Q&A. iya nggak harus dengan kita dulu, lebih ke general dulu gitu. Jadi kayak membuat orang tertarik ngedrop komen ke kita gitu sih. Oh, oke. Sangat menjawab. Terima kasih banyak Mbak. Sama. Terima Ini kasih Kak Devan. Ini ada lagi siapa yang tadi resen? Siapa? ini Ini Kak. Kak ke itulah. ya namanya Kak. siapa? Ya itu. Silakan Kak. Silakan Kak Kedep, siapa namanya? Kak Dep. Permisi, salam Ya, kenal Kak. ya, Kak Ayu, saya Devi dari Malang. wah Saya malam. mau menanyakan mengenai bagaimana prosesnya Mbak Ayu sehingga bisa dapat karakter gambar yang sekarang ini. Karena kan memang ciri khasnya kan beda-beda setiap ilustrator itu, bagaimana cara mendapatkan inspirasinya. Kemudian saya juga sering terkendala dengan color palette untuk bikin palet color yang bagus itu gimana sih Mbak? Terima kasih sebelumnya. Ya, jadi tadi terkendala dengan gimana kayak seperti menemukan style ya Mbak ya. Ya, lebih ke seperti itu ya. Style Iya, apa sih? menemukan style. Kalau menemukan style itu saya pun sekarang aja kayak masih gonta-ganti style ya. Tapi mungkin teman-teman katanya masih tetap bisa mengenali kalau itu ilustrasi saya mungkin dari segi warna mungkin ya. Nah, kalau untuk menemukan style itu pasti prosesnya juga sangat panjang kan, Mbak. Mending dimulai dari sering itu membuat ilustrasi. Ya, seperti saya bilang tadi, perbanyak bikin personal project. Nanti dari seringnya kita menggambar, nanti kebentuk sendiri style kita. Misal kalau kita ada boleh pakai panduan referensi dari ilustrator lain. Tapi kalau misal kita mau recreate ya, bukan yang sampai plagiat atau memodifikasi. Misal saya suka ini yang lebih muda, yang lebih terkenal itu ilustrasinya Mbak Al Nurul gitu kan. Keren, kok bisa kayak gini gitu. Kita nggak apa-apa sih coba recreate dari ilustrasinya Mbak Al Nurul yang mana yang kita suka. Misal kalau mau upload di Instagram atau sosmed, silakan tag Mbak Al Nurul atau izin dulu by DM gitu. Misal seperti itu. Bilang kalau ini buat latihan, seperti itu. Jadi mungkin walaupun kita berusaha recreate kan
ilustrasinya Mbak Alun, tetap nanti ada khas dari ilustrasi kita, dari style kita gitu. Jadi intinya perbanyak jam terbang untuk menggambar, nanti bakalan ketemu sendiri. Teman-teman di sini yang saya kenal ilustrator lainnya pasti juga begitu awalnya. Terus yang kedua tadi color palette ya. Nah, color Iya. palette itu juga jujur juga sampai sekarang saya kan karena bukan dari itu ya, bukan dari background pendidikan seni, jadi saya juga masih kayak meraba-raba gitu. Tapi kan sekarang juga banyak kelas ilustrasi kan, kelas ilustrasi online yang mengajarkan beberapa teori-teori membuat ilustrasi itu boleh banget ikut. Terus nanti di sana nanti lebih diarahkan kan kalau mereka yang udah tahu yang berasal dari pendidikan seni, jadi kayak lebih bakal bisa mengarahkan. Terus ya itu lagi-lagi rajin menggambar ya. Rajin menggambar itu pasti nanti lama-lama sense of memilih warna dari style apa dari kita nanti kebentuk sendiri. Lama-lama oh berarti aku lebih cenderung ke warm color atau ke cold color gitu atau lebih ke gonjreng-gonjreng gitu kan. Ya intinya sama aja sih, perbanyak menggambar, terus boleh banget juga ikut kelas ilustrasi. Itu sangat apa ya? Sangat beneran mendukung. Seperti kelas ilustrasinya Mbak Evelyn itu saya lihat teman-teman malah banyak yang dulunya gambarnya seperti ini, sekarang seperti ini, kayak saya wow, bagus sekali gitu. Jadi kan karena ada yang mengarahkan. Semoga membantu ya. Iya, terima kasih Mbak jawabannya. Sama. Terima kasih Mbak Devi. Oke. Saya lanjut ke drop komentar ya, pertanyaan di chat aja ya Mbak ya, gantian. Ya. Kita selang-seling aja ya. Yang Boleh. ini ada dari Kak Vina, minta tips bangun komunikasi dengan klien luar dong Mbak, karena jujur kendala bahasa kadang bikin nggak pede karena takut malah jadi miskomunikasi dengan klien luar. Gitu, Mbak. Ya, ini Mbak Sufina Wamina Rizky bukan? Kalau klien dari luar itu ya, kalau kendala bahasa sebenarnya kan teman-teman juga banyak sih ya. Nggak bisa bahasa Inggris dengan fluently kan. Itu bisa pakai Google Translate. cara pintas ya. Nah, sebenarnya mereka itu sangat sangat sadar seperti ini saya ambil dari Mbak Ais ini. Maaf ya Mbak Ais, saya pakai kata-katanya yang udah pernah tulis apa di cheat di grup WA cheat itu. Kalau mereka itu sebenarnya sadar kalau kita itu bukan ini ya, bukan bahasa ibu kita kan bahasa Inggris. Jadi mereka pun kadang juga menurut saya ya yang dari pendidikan bahasa Inggris ada beberapa kata yang nggak sesuai grammar lah. Ya kan emang beda sih grammar sama conversation, yang formal sama informal kan ya. Jadi nggak masalah sih kalau kita nggak bisa bahasa Inggris. Pertama bisa itu apa Google Translate lah ya. Ini jalan pintasnya Google Translate. Terus sambil kita berusaha latihan dengerin podcast bahasa Inggris atau channel YouTube-nya ilustrator luar negeri, kan kebanyakan bahasa Inggris juga. Itu bisa dari situ belajarnya. Jadi oh kata seperti ini, kalau misal nggak ada kata ya ada suatu vocab yang nggak diketahui itu bisa ditulis terus dicari ini maknanya seperti apa gitu. Jadi kayak perbanyak latihan juga, perbanyak belajar, perbanyak input ya, sama sebenarnya kayak menggambar gitu ya. Kalau biasanya dulu banget saya kalau gambar itu bingung memvisualisasikan dari teks ke cerita ilustrasi. Karena apa? Karena kamus visual saya itu kayak belum terisi gitu. Jadi kan ini kayak gimana kalau gambarnya kayak gini, jadi kayak biasanya kaku atau gimana. Nah itu bisa diperbanyak kamus visualnya dengan lihat karya ilustrator lain, dengan menggambar, sering latihan menggambar, minimal
seenggaknya sehari 10 menit atau 15 menit sebisanya lah kayak gitu. Jadi ya sama kayak yang bahasa Inggris itu. Karena biasanya gini loh, klien kita beranggapan gini, klien yang DM ke kita itu anggap aja 50% bakal deal, 50% nggak deal gitu. Jadi kalau emang dia niat untuk nge-hire kita, pasti bakalan deal gitu. Walaupun bahasa kita acak-adut. Beneran, ini aku udah lihat dari beberapa senior yang sepantaran Kang Maman, Kang Agus, atau yang lain-lainnya itu saya lihat juga bahasa Inggrisnya enggak yang itu, yang fluently gitu, yang apa, yang udah profesional enggak. Itu malah ya mungkin mereka juga dari Google Translate mungkin loh ya. Itu jadi kayak nggak apa-apa, jangan minder, terus tetap yakinin klien, tanya mau apa, mau order apa gitu kan, terus temanya apa, kita berusaha kayak ramah seperti itu, terus budgetnya boleh tanya juga budgetnya berapa kayak gitu, udah yang simpel-simpel aja gitu, itu pokoknya kayak memperhatikan klien maunya apa gitu, nanti mereka bakalan kayak bisa deal atau enggak itu bisa tergantung juga dari komunikasi kita, walaupun ya bahasa Inggris kita itu enggak karu-karuan. Nanti pasti mereka ngerti kok, beneran. Saya udah nyobain. Saya sudah Paham nih, Mbak. lihat. Nah, Kak Vina, apakah sudah Semoga membantu ya. sebenarnya Google Translate juga udah pasti paham sih klien, karena aku Ya. juga sendiri juga pakai Google Translate, Mbak. Iya kan? Iya. Oke, lanjut kita ke peserta yang raise hand dulu. Ini ada Kak Akira. Silakan Kak Akira, boleh dibuka. Ya. Halo, Assalamualaikum Mbak Ayu. Halo? Halo ya. Halo. Oh, nggak dengeran ya? Silakan. Ya. Silakan. Mau tanya, tadi kan penyampaian dari Mbak Ayu kan kita harus sering-sering ikut kelas ya Mbak ya, kelas ilustrator. Nah ini kalau dari Mbak Ayu tuh ada rekomendasi nggak sih kelas ilustrator yang benar-benar pemula yang baru mau menyelami dunia ilustrator buku anak gitu. Terus sama mau nanya juga nih, saya kan sebagai ibu rumah tangga juga ya, yang udah punya anak, terus working mom juga gitu. Jadi ada tips nggak sih dari Mbak Ayu untuk membagi waktu? Kan kita kan tadi kata Mbak Ayu kan kita harus sering-sering gambar, sering-sering latihan gitu ya. Kalau dari Mbak Ayu tuh ngeluangin waktunya gimana sih Mbak? Ya gitu. Kapan ngasah skillnya gitu. Itu aja sih pertanyaan aku. Makasih ya. Ya. Terima kasih juga pertanyaannya. Jadi tadi yang pertanyaannya yang saya jawab dulu yang itu ya, yang working mom, gimana cara mencari waktu. Apalagi mbaknya juga ada kerjaan yang offline ya. Ini pasti sangat susah ya, sangat effortnya pasti sangat luar biasa pasti bagi waktunya. Kalau saya kan itu kerjanya online, full online kan, full time freelancer online kan. Kalau dari Mbak dulu anaknya berapa umurnya berapa? Umurnya Kalau 3 tahun. Wah, 3 tahun ini pasti masih aktif-aktifnya ya ini. Iya, Sama betul kayak Mbak. anakku, Mbak. Anakku juga 3 tahun nih. Iya, ini masih susah cari ritmenya gitu ya. Aduh, ini bisa disesuaikan sendiri sih. Karena kan yang tahu ritme waktu buat Mbak kan Mbak sendiri kan ya. Apalagi Mbak ini workingnya juga kerja offline. Nah, biasanya Mbak ada waktu sedikit luang itu di mana. Nah, itu bisa sambil nemenin anak main waktu weekend, misal seperti itu ya. Misal sisihkan waktu 1 jam aja, jadi atau setengah jam gitu. Kalau anaknya terlalu lama dicuekin nanti
takutnya itu juga ya lari ke sana kemari udahan. Mungkin Mbak yang lebih tahu anaknya misal suka mainnya apa, jadi fokusnya biar di situ terus kita bisa nyolong-nyolong waktu gitu. Entah kalau Mbak punyanya kertas, nggak apa-apa pakai kertas sama pensil. Kalau udah punya tablet ya nggak apa-apa pakai itu, atau punyanya laptop sama pen tab boleh dipakai itu. Tapi kalau punyanya HP masih gambar pakai aplikasi di HP ya nggak apa-apa pakai aja itu gitu. Jadi kalau ini kan jelas beda ya Mbak, soalnya antara anak Mbak sama anak saya juga pasti beda juga, ritmenya juga, waktunya juga pasti beda. Jadi menurut saya itu lebih ke mencuri waktu anak fokus, tapi jangan lama-lama karena kan kita juga harus nemenin anak kan ya, biar anak nggak merasa ibu di sini tapi kok nggak meduliin aku, atau anaknya aktif sekali nanti udah lari ke mana-mana ke tempat yang lebih berbahaya gitu. Jadi ini saya kembalikan ke Mbak, ritmenya kayak gimana, cari waktu luangnya gitu. Dan saya sarankan jangan terlalu lama durasinya untuk nyolong-nyolong waktunya karena kan punya anak kecil gitu. Jadi bisa dicicil gitu loh Mbak. Misal hari ini bisa nyolong waktu 30 menit gitu, cuma gambar sketch aja ya nggak apa-apa. Misal kurang serap ya dilanjutkan kapan lagi gitu. Atau kalau misal pas weekday, mungkin kan kalau weekday kalau Mbak kerjanya offline ya, mungkin pas istirahat, habis makan atau habis sholat atau apa gitu bisa nyolong sedikit 10 menit atau berapa gitu gambar kayak gitu. Terus tadi pertanyaan yang pertama apa Mbak lupa. Oh kelas ya kelas. Iya, kelas ilustrasi. Ini juga aku mau kasih tahu teman-teman yang pemula yang mau merintis terjun ilustrator buku anak, benar-benar harus selektif pilih kelas karena emang banyak kejadian sebelumnya kan ya yang dulu-dulu itu cari yang background-nya ilustrator itu dia itu proyeknya banyak, terus background-nya itu pendidikan seni. Nah, utamakan yang pendidikannya seni, misal di kafe atau seni rupa atau seni murni ya kayak gitulah. Utamakan yang seperti itu. Terus yang kedua, proyeknya udah banyak. Nah, insya Allah kalau dua poin itu, insya Allah bisa aman. Terus kalau nemunya yang penyelenggara pihak ketiga kayak Messing, kayak gitu, itu tetap usahakan lihat riwayatnya, backgroundnya itu kepoin dulu sosial medianya, beneran nggak ini bisa dipercaya, itunya kinerjanya keprofesionalnya juga, karena banyak kan sekarang itu ilustrator tapi dia backgroundnya bukan seni, terus belum pernah dapat project, itu perlu diwaspadai. Jadi kayak cuma lebih ke dia itu cuma buka commission potret ilustrasi gitu, kayak gitu. Ada sih yang buka commission ilustrasi potret dari backgroundnya seni juga ada. Nah tapi kita fokusnya kemana, mau ke ilustrasi potret atau ke buku anak, jadi mending yang cari sejalur. Ini kalau yang belajar kelas skill, bukan pengenalan aplikasi gambar ya. Jadi kayak lebih diteliti, diselektif banget. Kalau masih bingung bisa tanya di grup chat gitu. Apa ini bisa dipercaya kelasnya? Bisa tanya di situ, nanti banyak yang jawab. Biasanya Mbak Aisyah yang jawab kalau longgar. Tapi insya Allah sih tahun depan Cit punya kelas. Ya, ada kelas semoga aja. Iya, jadi jangan lupa di follow juga Instagramnya childrenillustrator.id ya teman-teman ya. Jangan lupa di follow, insya Allah nanti banyak kelas. Amin. Next, siapa lagi? Mbak Uci?
ada. Oh ya, aku baca dari kolom komentar dulu, Mbak Ayu. Ya, boleh, Ini boleh. dari Kak Nitara. Kalau untuk ilustrator pemula, baiknya memulai dari harga berapa per sprint? Karena untuk saat ini masih bingung untuk harga ilustrasi dan syarat ketentuannya untuk dijabarkan ke klien. Nah, ini Ada soal tips-tips aja. ini sering banget ini teman-teman dari dulu itu nanyain soal harga dan harga gitu kan. Ya wajar sih karena kan mereka bingung. Aku dulu juga sempat bingung sih nentuin harga kayak anaknya dihargai berapa ya gitu. Karena dulu aku nggak tanya temen yang udah duluan. Jadi aku pernah kalau Mbak A 90.000 ya, itu masih bagus. Kalau aku dulu 20.000 satu halaman. 20.000, bayangin 20.000. Sambil itu Mbak, belajar. Itu masih belajar Ya, atau udah pertama kali ya Mbak Ayu ya? iya karena benar-benar pertama kali mikirku kan aku cari batu loncatan itu Belum dari tahu ya. dari Mbak penulis yang punya web semacam kayak Paperland gitu loh. Jadi aku disuruh bikin ilustrasi di sana. Tapi aku cuma 2 kali kalau nggak 3 kali setelah itu mengundurkan diri karena kok harganya begini setelah tanya-tanya teman samping kanan samping kiri gitu kan. Kok ternyata udah cuma dapet capek gitu ya. Terus bahkan pernah dapet itu buku buat les-lesan gitu ya, buku bahasa Inggris gitu buat les-lesan itu sekalian nge-layout dan banyak karakternya itu cuma 45.000 rupiah. Kayak ya Allah, ini malah lebih double udah nge-layout, udah banyak karakternya, nyusun teks ini ngatur ini ya sangat ya gitu. Nah, itu cerita saya. Nah, kalau untuk nentuin rate bisa cari di itu Fiverr. Di sana kan banyak juga para ilustrator buku anak. Di situ bisa cari dari harga situ. Kalau di luar negeri biasanya emang beda kan kursnya. Cuma kalau di Fiverr itu bahkan ada yang $5. Tapi kita lihat itunya gignya nawarin kalau $5 nawarin apa aja gitu. Nah, $5 kalau dirupiahkan berapa gitu. Kita bisa ambil dari situ. Tapi ambil yang karena ini pemula ya, karena menurutku begini. Aku pernah dapat soal gini. Dulu kan sempat heboh juga. Kalau pemula ambil harga rendah nanti merusak pasaran, nanti yang ilustrator lain malah kayak diremehkan atau gini gitu. Sebenarnya kalau tiap ilustrator mau ngasih harga berapa itu ada pasarnya sendiri-sendiri. Nah, dulu kenapa saya ini patok kayak manut mereka klien mau kasih harga berapa, itu karena saya cari branding dan cari portofolio. Dan banyak teman-teman saya juga yang seperti itu. Jadi cari kayak batu loncatan gitu buat diupload ke sosmed biar meyakinkan klien kalau kita udah pernah dapat kerjaan seperti itu. Kalau kita itu profesional. Jadi harga rendah tapi kita untuk membeli branding untuk ya batu loncatan. Jadi kayak ada tahapan gitu dan untuk kayak ada imbal balik gitu loh dari harga rendah itu. Dan alhamdulillah saya juga nggak menyesal sih kalau dapat harga rendah karena itu kan awal. Jadi bertahap kan dari 20.000 sampai sekian. Nah, itu pasti kayak ya emang nggak apa-apa karena dulu saya pemula terus perlu personal branding, perlu project yang akan mengundang klien-klien berikutnya begitu. Nanti bisa naik di klien-klien berikutnya seperti itu. Jadi kayak ada imbal balik gitulah di balik harga rendah. Tapi ya itu kalau emang benar-benar niat loh ya, maksudnya kan karena ada beberapa ilustrator yang memilih project yang nggak sesuai rate-nya nggak diterima, nggak apa-apa. Karena itu prinsip pribadi ya. Kalau mereka
nyamannya di situ ya nggak apa-apa. Kalau saya dulu kan sadar ya, bukan dari background seni, terus saya bukan siapa-siapa, nggak ada yang kenal saya. Jadi kan saya perlu personal branding untuk mengangkat nama saya gitu. Jadi perlu batu loncatan. Jadi nggak apa-apa saya mulai dari harga rendah. Tapi harga rendahnya ini nggak diteruskan lama-lama. Jadi misal dari satu proyek ini tapi jangan ditiru ya yang harga 20.000. Ini udah beberapa tahun soalnya. Ya udah lama ya Mbak ya. Ya, jangan ditiru. Bisa mungkin teman-teman bisa mulai dari harga 50, mungkin loh ya, rate-nya 50 sampai 100 seperti itu. Jadi ya kalau ada perbedaan pendapat opini dari ilustrator lain nggak masalah. Dan itu nggak bakal ngerusak harga pasar. Soalnya klien besar, maksud saya klien yang ilustrator yang udah senior, yang udah banyak project, itu juga pasti target punya pasar sendiri-sendiri yang klien besar. Kalau masih pemula ya nanti ada sendiri klien yang kecil-kecil gitu. Jadi ya nggak bakal merusak harga pasar. Asal nggak usah koar-koar aja, diem-diem aja. Nanti kalau koar-koar di grup karena ada beberapa ilustrator senior yang saklek gitu. Ini nanti takut dihujat gitu. Mending diem-diem aja. Kalau misal aku butuh personal branding nih buat ngangkat namaku, buat itu yang balik batu loncatan, nggak apa-apa ambil yang murah gitu, murah dulu nggak apa-apa seperti itu. Kalau rate-nya ini ya itu tadi bisa lihat dari Fiverr atau dari Clear. Bisa Clear ngasih, ada kan pernah share di grup chat yang PDF file Clear ya Mbak ya? Ya ada pernah. Nah itu kan dilihat ya, misal di Clear itu kasih harga satu single ilustrasi full color sekitar rate-nya misal ya 150 sampai 250. Kita bisa ambil di bawahnya, misal 100 atau 75, 85 seperti itu. Yang penting teman-teman usahakan tahu kemampuan masing-masing. Nah, ya kita kembalikan ke kemampuan masing-masing juga ya. Karena saya dulu kan masih ilustrasinya acak-adut gitu ya. Jadi saya sadar jadi harganya murah gitu. Semoga jawabannya membantu ya Mbak ya. Ini meskipun agak bulat. Ini pertanyaannya ini masih banyak nih Mbak Ayu. Udah mau jam berapa? Udah mau jam 9. Ini ada yang masih resen juga. Ada Kak Haikal Tasim, silakan Kak Haikal langsung tanya. Halo Mas Haikal. Halo Mbak. Nanti bisa tanya waktu di Discord aja kayaknya Mas Haikal. Iya Mas Haikal, kok dibully. Iya kan kasihan teman-teman. Baik, siap Mbak. Nah ini karena ada banyak sekali Mas, tolong ya. Oke, lanjut ke ini ya, sebentar. Nanti Mas Haikal ada sesi sendiri. Maaf ya Mas Haikal. Aman Mbak. Ada Kak Lilis. Kak share pengalaman pertama pas dapat orderan dari klien dong. Hal pertama yang dilakuin apa aja? Apakah langsung pakai brief, kesepakatan, tertulis lainnya? Terutama pertama kali di proyek penerbit atau instansi. Boleh dijawab sedikit singkat aja Mbak. Gimana Mbak? Waktu. Gimana tadi? Maaf nggak dengar. Apakah langsung dapat orderan dari klien, hal pertama yang dilakuin apa aja? Apakah langsung pakai brief atau kesepakatan tertulis? Oh ya, karena ini proyek pertama ya, lebih baik cari tahu apa yang perlu hak kita terus sama kewajiban kita untuk klien. Jadi kayak misal dibatasi revisi atau penggunaannya di media apa aja, terus deadline-nya seperti itu. Kalau menurut saya perlu, karena itu juga melindungi kita kan, biar nggak disalahgunakan jasa kita atau kita yang dapat zongnya gitu. Perlu sekali. Kalau pengen tahu seperti apa kontraknya bisa akun ilustrasi kayaknya punya itu ya Mbak ya, jual itu template. Ya ada, aku pernah beli itu. Nah bisa beli itu
dipelajari aja di situ, boleh beli dari situ. Di ilustrasi, akun ilustrasi. Semoga membantu ya Kak ya. Hmm. Terus lalu ada pertanyaan lagi dari siapa ini Kak? Oh, nggak ada namanya, tapi di sini ada Oppo A15. Kak, gimana sih caranya agar bisa menyatu sebuah warna jadi sebuah gambar yang menarik? Ini lebih ke teknik menggambar sih kayaknya Mbak Iya. Ayu, gimana? Nanti bakal panjang sih kalau ini. Kalau soal itu kan lebih ke teknik ya, ke Iya. buat upgrade skill ya. Seperti saya bilang tadi, ikut kelas. Kalau Kelas emang nggak punya background seni atau kesusahan, kalau ikut kelas kita nanti di mentoring. Seperti Mbak Sila coba itu apa pengalamannya gimana ikut banyak kelas itu. Iya, luar biasa sekali pokoknya. Aku ikut kelas itu dari tahun 2020 sampai sekarang mungkin udah berapa kali ya, lebih dari 10 kali kayaknya. Iya. 10, ya Allah, banyak Lebih tuh Mbak, kayak kalau dihitung itu kayaknya lebih dari 10 kelas mana aja itu. Karena Mbak Jazila semangatnya luar biasa. Gimana kan pengen juga seperti Mbak Ayu dan ilustrator senior lainnya. Jadi kalau tetap semangat belajar. Kalau ikut kelas kan lebih ada yang mengarahkan ya Mbak ya. Kalau Nah, iya benar Mbak. Kalau ilustrasi kita kurang hidup atau warnanya ada yang nggak harmoni gitu kan biasanya ada diarahkan. Tinggal kita cari kelas yang materi yang kita butuhkan apa. Maksudnya ada yang kalah harmoni, ada yang gestur, ada yang gimana cara membuat ilustrasi secara keseluruhan biar bercerita kayak gitu. Biasanya kan tinggal kita mau pilih yang mana kelasnya. Atau bisa ikut kelas online Domestika atau 21 Draws, 21 Draws atau kelas ini lebih ke online luar negeri ya. Tapi mereka biasanya kasih akses itu ya online. Video yang bisa diakses itu ya dalam jangka waktu lama, ya kan Mbak? Ya. PDF juga dari situ. Tapi bahasa Inggris sih. Ya nggak apa-apa sekali-sekali belajar bahasa Inggris. Sama belajar bahasa Inggris biar nanti kedepannya dapat klien dari luar negeri kan. Ya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Pokoknya semangat terus belajarnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada Kak Dia. Halo Mbak, kenalin aku Dia yang tadi dari Flores. Salam kenal Mbak, mau tanya dong, gimana cara buat cerita yang menarik dari gambar-gambar kita? Gitu, Mbak. Cerita yang menarik. Iya. Ilustrasi yang menarik apa cerita yang menarik? Cerita yang menarik ya, berarti lebih ke cerita ya. Ide cerita mungkin. Ide ceritanya. Ide cerita yang menarik tapi dari gambar-gambar kita. Seperti yang saya bilang tadi, karena kalau misal kita nggak ada kamus visual, nggak ada gambaran apa-apa buat bikin cerita yang menarik, bisa kunjungi Ipusnas. Itu yang gratis sekali dan bisa belajar dari sana. Gimana terus gimana cara bikin cerita yang menarik atau cari di Google. Ada beberapa penulis buku anak yang bilang punya blog, punya website sendiri, biasanya mereka berbagi proses pembuatan cerita sampai jadi buku gitu. Jadi bisa kita belajar dari sana. Poinnya kayaknya dari pertanyaan yang sebelum-sebelumnya sampai ini itu intinya jangan malas untuk cari tahu, untuk belajar karena kan di zaman sekarang kan mudah ya. Dapat informasi, ilmu gratis itu sangat mudah. Di YouTube ada, di grup ada, di aplikasi-aplikasi kayak Ipusnas juga ada gitu, di Google juga ada, tinggal ketik aja gitu. Apa yang kita inginkan. Seperti itu, semoga membantu. Terima kasih Mbak Ayu, semoga membantu ya Kak ya. Ini ada yang raise hand lagi Mbak, dari Mbak Uci. Ya, Mbak Uci. Mbak Uci, silakan. Makasih Kak Jila. Assalamualaikum, selamat malam Kak Ayu sama kakak-kakak yang lain. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali ya perjalanan karirnya saya sampai nggak bisa ngomong dan sangat menginspirasi sih Kak Ayu karena kan latar belakangnya
nggak Iya, ada ini ya nggak gambar-gambar. ada. Terus dari sepanjang cerita Kak Ayu nih dari awal ada yang aku highlight ya. Visual dakwah ya, mulainya dari situ ya kalau nggak salah. Iya, betul sekali, Mbak. Nah, pas banget nih kita kan lagi momentum banget ya ini Palestina. Nah, Iya. terus gimana nih gimana caranya ilustrator yang gabung nih di Peduli Palestina ini kita bisa manfaatin momen ini. Nah, terkait dengan pengalamannya Kak Ayu, visual seperti apa sih yang bisa memikat terus akhirnya mengantarkan ilustrator-ilustrator ini ketemu sama kliennya. Nah, kan kalau yang sekarang itu kan yang paling banyak ngegambar semangka ya. Dan karena saking banyaknya semangka-semangka itu jadi kalau aku sebagai yang bukan mengilustrasi, mohon maaf nih, jadinya mohon maaf ya, pesannya nggak nyampe gitu, kayak apa ya, ceritanya tuh kurang gitu, apa ya, karena udah terlalu terlalu bersiliweran, terus kayak message-nya jadinya kayaknya tuh kurang, terus lebih banyak tentang kesedihan-kesedihan ya. Padahal kan sebenarnya di sana itu di medan tempur itu ada semangat-semangat optimisme yang dihantarkan ke dunia ini supaya kita jelas gitu melihat bahwa di sana tuh ada pejuang-pejuang yang sedang memperjuangkan tanah Palestina itu gitu. Jadi maksud aku tips dari Kak Ayu nih tentang visual dakwahnya. Di satu sisi kan udah banyak ya yang semangka ini. Gimana kalau misalnya ngambil sisi yang lain biar jadi warnanya tuh beda atau ngimbangin yang semangka ini. Terus ya itu aku mau tanya tipsnya. Jadi biar momen ini bisa dimanfaatkan juga sekaligus jadi personal branding ilustrator ya. Mengilustrasi apa sih yang sekiranya bisa memikat gitu. Karena kan tadi yang semangka udah terlalu apa ya, udah common gitu, udah terlalu banyak gitu, Kak. Ya, Gimana tuh, Kak? paham, Mbak. Makasih pertanyaannya ya. Kalau dari saya sendiri ya, jujur juga kayak semangka aja gitu ya kayak ya udah kayak apa gitu ya. Tapi ini lupa saya mau masukin ya. Untung Mbak Uci udah ingatkan lewat pertanyaan ini. Untuk jangan lupa ada event-event tertentu kalau lagi viral ini apalah. Sekarang kan ada Palestina ini kan. Nah, itu benar bagus banget buat nge-branding buat akun kita nge-up. Dulu kalau nggak salah pernah ada yang kebakaran di Sumbar itu ya, yang asap banget banyak itu. Saya juga dulu waktu itu ikut andil gambar, terus alhamdulillah ke-up akun saya. Jadi maaf Kak, ya. Oh, itu gambar yang Kak, kalau ini kan yang kebakaran itu gambar seperti apa sih yang Kak Ayu bikin sampai akhirnya itu jadi istilahnya viral gitu lah ya? Nggak sampai Apa viral isi, kok. Nggak sampai maksudnya viral. isi cerita dari gambar itu, ya Pak, gambar itu kan sebenarnya menceritakan sesuatu. Itu apa yang diceritain dari gambar? Sisi spesifik, sisi yang paling spesifik yang Kak Ayu angkat tuh apa waktu itu? Kebetulan kan dulu ini nggak sampai viral ya, cuma saya lihat itu insight-nya naik gitu kan. Walaupun mungkin nggak sebanding dengan ilustrator lain yang like-nya ribuan dan berapa gitu. Kalau saya dulu kebetulan naik jadi 400 apa 500 itu kayak perkembangan banget kan ya. Dulunya like-nya cuma sedikit, cuma 100, cuma berapa gitu. Nah, ini yang terutama poin yang perlu diilustrasikan itu pesan yang disampaikan. Jadi pesan yang disampaikan dulu itu gambarnya saya itu cuma Pulau Sumatera, terus saya kasih asap gitu, terus help gitu, cuma gitu aja simpel karena dulu emang kayak kamus visual saya juga belum banyak, jadi saya gambar sesimpel itu gitu, terus sambil kasih caption yang agak gimana ya, lebih ke Dramatis. ya lebih ke puitis atau apa kayak gitu ya, mungkin bisa dibantu seperti itu, atau kalau sekarang lebih ke reels ya, konten reels, jadi boleh banget bikin kayak lebih video kan, lebih ke up gitu. Itu
Nah, untuk yang Kalau Kak Ayu, kalau misalnya, kenapa? oh ya gimana Kak, lanjutin Kak. Yang Nggak, untuk Kak Palestina Ayu ini lanjutin kebetulan, dulu. kalau yang Palestina ini kebetulan saya menemukan beberapa ilustrasi yang menurut saya menarik. Menarik, jadi nggak Apa tuh, hanya Kak? gambar semangka aja gitu. Jadi gini ya, ini beneran ada semangka gitu, kan warna merah sama hijau kan. Lah kan item-itemnya itu kan kayak bijinya. Itu yang warna merah ini semangkanya itu dibikin siluet reruntuhan bangunan dan gambar kayak, kalau nggak salah itu gambar seorang pejuang gitu, sama ada korban anak yang nangis. Jadi cuma siluet terus ada asapnya dikit. Dan itu di time lapse. Nah, yang saya lihat itu akunnya itu bukan ilustrator yang kayak udah pro atau udah berkecimpung di dunia ilustrasi ya. Kayak mungkin cuma menggambar buat konten, kayaknya seperti itu. Jadi benar-benar simpel tapi menurut saya ngena. Nah, seperti itu. Terus kalau misalnya untuk mengilustrasikan biar nggak ada kesedihan, kan bisa mengilustrasikan kayak ini. Mungkin ambil warna color paletnya dari semangka, dari benderanya Palestina, itu dibikin warna, kan bendera Palestina warnanya merah, hijau, putih, sama hitam kan. Nah, kita bikin ilustrasi yang mengangkat kegigihan mereka untuk berjuang gitu, untuk mempertahankan Palestina dengan menggunakan warna-warna itu tadi. Bisa, itu kan nggak ada. Kan belum ada sih, sejauh ini saya belum nemu gitu. Jadi kayak pertama poinnya pastikan pesannya tersampaikan dan membuat ide yang out of the box. Jadi kayak yang tadi meskipun yang semangka tapi dibikin siluet di dalam semangkanya. Jadi warna merah sesuai bendera Palestina, terus siluetnya itu warnanya agak digelapin gitu, jadi siluet gitu. Bagus sih menurutku, pesannya tersampaikan. Terus dikasih background lagunya We Will Not Go Down, kan ya pas sekali itu ya. Kan semangat kan itu lagunya ya. Yang paling penting itu berarti pesannya ya Kak ya, karena pesan itu akan menguatkan gambar yang kita bikin gitu ya. Ya, benar sekali. Iya. Terima kasih banyak Kak Ayu. Semoga jadi amal jariah. Amin. Terima kasih Mbak Uci atas pertanyaannya. Sama-sama. Luar biasa. Semoga Jadi pertanyaan penutupan yang benar-benar keren. Gimana Mbak Ayu? Ini ada sedikit kata-kata semangat dari Mbak Ayu. Izinkan saya share screen terlebih dahulu. Ya, boleh. Oke, nah, ini dia. Nah, ini gambar kayak perbandingan ya. Saya menemukan ini kebetulan sekali di TikTok. Dia itu kayak pengusaha Caindo gitu ya. Dia bilang di zaman sekarang, di zaman digitalisasi ya, serba visual, serba berusaha konten, apa-apa konten gitu kan. Orang yang punya skill 70% sama orang yang punya skill 100%. Tapi yang skillnya 100% ini nggak rajin personal branding, tapi yang skillnya 70% ini rajin sekali personal branding, maka kira-kira mana yang banyak peluang dapat banjir orderan? Yang banyak personal branding ya pastinya, kayaknya nih. Benar nggak, Mbak? Ya, pastinya yang banyak personal branding. Karena ini relate dengan saya ya. Karena saya menyadari saya tidak punya background pendidikan sehebat mbak-mbak pemateri yang lainnya. Tapi saya berusaha untuk karena saya nggak punya skill yang background pendidikan yang mumpuni, dan skill saya masih mentah, masih ya setengah-setengah lah Kak. Cuma modal suka gambar aja. Gimana caranya buat orang-orang tahu kalau saya itu menawarkan jasa ilustrator buku anak gitu. Jadi saya mempengin fokus ke personal branding dengan dulu bercerita sambil share. Yang saya share di materi itu semua udah saya lakuin, kecuali yang door to door ya. Yang door to door itu hampir saya itu
ya cuma 20%, 20% lah. Kebanyakan tuh emang klien yang menghampiri saya, alhamdulillah gitu. Mungkin efek dari saya nggak punya malu ya. Padahal salah Mbak Ayu ini skillnya segini, padahal nggak punya pendidikan seni, kok ya pede lah itu harus. Karena saya juga melihat ada beberapa teman, ini sebenarnya relatif ya. Kalau kita melihat kemampuan skill seseorang itu dari mana, maksudnya dalam ilustrasi kan nggak ada standar yang ini bagus, ini jelek atau apa gitu kan. Yang ada ini, oh ini Mbak ini khasnya ini, gayanya seperti ini. Tapi kalau dilihat dari segi teorinya orang-orang seni, oh ini posenya aku kasih kaku, kalau harmoninya nggak enak. Nah itu kan ada sudut pandang beda ya. Nah yang saya temukan ini, saya nggak perlu nyebutin nama ya, saya tahu beberapa, itu mbaknya nggak ada background pendidikan seni, dan dia gambarnya itu sangat simple, dia main tekstur, dan dia rajin personal branding, sampai sekarang dia sampai bisa upgrade segalanya, dan itu dia di-hire, dikontak beberapa brand-brand gitu, brand-brand tertentu. Jadi menurut saya kalau tujuan kita ilustrator buku anak biar up gitu akun kita, yaitu tadi rajin personal branding. Kalau di posting karya itu kurang nge-up, coba dibikin konten, dibikin reels, apa aja, nggak apa-apa nyontek dari teman yang lain, tapi dengan cara kita gitu, dimodifikasi dikit-dikit gitu, apa kan, Kalau atau nggak ikut punya waktu kan bisa kayak bikin time lapse gitu kan Mbak ya, tinggal ya. ekspor videonya, terus tinggal diupload gitu ya. Iya sebenarnya kayak kita waktu ngerjain gitu ya, kalau yang pakai jilbab gitu ya udah taruh aja ini di sini HP kita, kalau nggak punya tripod atau apa bisa disenderin ke apa gitu, kita pura-pura aja gini gambar gitu, terus itu di take gitu ya, potong terus share gambar kita yang udah jadi, tapi yang pakai appropriate ya. Kalau nggak pakai appropriate mungkin bisa difoto dari sini sih gitu, kita gambar sikit-sikit kayak cuma ngasih shading ngasih lingkaran di mata atau apa gitu, yang sedikit-sedikit aja gitu, kayaknya itu bisa deh tetepan. Cuma ya niat, kalau kita niat pasti bisa deh. Kalau saya kalau lihat Instagram saya nggak pernah share seperti itu ya. Jangan ditiru karena masih udah gak sempet bikin share WIP lagi kayaknya Mbak Ayu. Udah sibuk sama proyekan. Ya begitulah kira-kira. Kalau ada waktu longgar saya lebih milih jalan-jalan. Nggak stres. Iya benar-benar. Beda lagi ya kalau kita baru mulai terjun, boleh Ya, dicoba kalau baru mulai terjun. tips-tips dari Mbak Ayu. Ya, benar sekali. Gimana? Udah ada yang nggak bertanya lagi ya? Ini jamnya udah lebih dari jam 9 nih. Wah iya, wah terima kasih teman-teman masih ngumpul. Ya, apakah udah selesai Bayu? Ada yang disampaikan lagi? Sebenarnya ya cuma intinya itu, sebenarnya ini bukan materi saya soal personal branding, lebih ke Mbak April ya, tapi karena judul saya konsisten mendapat orderan, itu relate dengan personal branding, jadi ya mungkin berguna buat teman-teman yang pemula. Nanti kalau masih bingung atau apa, bisa nanti kan ada kelasnya Mbak April kan ya, lebih senior dari saya yang dari background pendidikan DKV kalau nggak salah ya, udah berkecimpung lama gitu. Jadi intinya jangan malu, jangan pernah malu, fokus sama tujuan kita, goal kita apa, terus konsisten kalau kita gambar kan ya konsisten gambar gitu, terus diupload kayak gitu, intinya seperti itu. Terus jangan malu untuk tanya-tanya teman yang lainnya, cari tahu, karena di zaman sekarang ini jangan malas juga. Zaman sekarang itu apa-apa mudah, HP aja udah smartphone kan ya, masa kita nggak smart, nggak cari-cari sendiri alternatif gitu kan. Karena banyak sekali kan informasi yang masuk gitu. Ya gitu aja sih. Terima kasih banyak Mbak Ayu.
benar-benar apa ya, pengalaman yang luar biasa, tips-tips yang luar biasa untuk terutama untuk ilustrator pemula. Silakan dicobain ya teman-teman ya, semoga Ya, bermanfaat. semoga Terima membantu ya, Mbak ya, Esa. terima kasih sudah join malam ini. Sampai jumpa di sesi sharing berikutnya, insya Allah di Sabtu sama Minggu depan. Mbak Jila, Ya, kita Terima kasih sesi foto dulu banyak. ya. Saya selaku moderator Assalamualaikum. malam ini. Malam. Saya Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Jila, warahmatullahi wabarakatuh. kita sesi foto dulu, boleh? Oh iya, mau sesi foto foto ya. dulu silakan. Sebentar. Saya izin. Oke, teman-teman yang mau on cam boleh. Boleh open cam, silakan. Oke, sudah siap? Oke, kita mulai ya. Dia mau on cam lagi. Oke, siap. 3, 2, 1. Oke, lagi 3, 2, 1. Terakhir, sebentar. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, terima kasih antusiasnya. Ya, terima kasih ya teman-teman sudah Iya. ikut acara ini. Terima kasih Mbak Ayu. Terima kasih banyak Kak Ayu. semuanya. Terima kasih. Boleh lanjut nanya di grup nggak sih ya? Boleh, Nah. boleh. Di Boleh grup. lanjut nanya ya di Boleh? grup. Boleh, ya? boleh di Discord-nya Terima kasih CID banyak. juga nggak apa-apa. Saya lebih suka ngobrol daripada ngetik Oh ya, oke di Kak. Discord-nya. Nggak apa-apa.